Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kemarin saya adalah satu dari sekian banyak warga negara yang mendapatkan vaksin pada tahap pertama, vaksin COVID-19. Mengapa saya menerima vaksinasi ini? Ada beberapa alasan. Pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita bahwa salah satu tujuan disyariatkannya agama Allah, diturunkannya kitab-kitab suci dan diutusnya para nabi dan rasul adalah hifzun nafsi, yaitu memelihara keselamatan jiwa. Maka semua ikhtiar di dalam kehidupan kita yang tujuannya adalah menghadirkan kemaslahatan, melindungi diri kita, menjauhkan diri kita dari segala macam mudarat dan mara bahaya, itu termasuk tuntunan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu kaidah, la darar wala dirar. Dalam hidup ini janganlah melakukan sesuatu yang membawa mudarat bagi dirimu, apalagi membawa kemudaratan untuk orang lain. Maka bagian dari ikhtiar itu pada masa pandemi seperti ini minimal di dalam dua hal. Bagi yang sudah ditakdirkan terkena oleh virus, maka ikhtiarnya adalah mengobati diri dengan sebaik-baiknya. Dan bagi yang masih atau yang tidak terpapar oleh virus COVID-19, maka ikhtiarnya untuk menjaga diri adalah salah satu di antaranya dengan melaksanakan vaksinasi. Maka bagi saya, vaksinasi itu adalah bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya agama Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Suratun Nisa ayat 59 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Al-ayah. Wahai semua orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Ketaatan kepada pemimpin itu bil khusus kata para ulama, adalah pada hal-hal yang memang dihajatkan untuk membawa kemaslahatan dan kebaikan untuk seluruh umat. Dan kita tahu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa vaksinasi itu adalah bagian dari ikhtiar pemerintah, pemimpin-pemimpin kita untuk melindungi kita sebagai rakyat dan masyarakat. Yang ketiga, di dalam Suratun Nahl ayat 43 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan hendaklah kalian bertanya, tidak sekedar bertanya kepada ahla dzikri. Para ulama menjelaskan bahwa ahlu dzikri diantaranya adalah ahlul ikhtisasat, yaitu para ahli di dalam bidangnya masing-masing. In kuntum la ta'lamun, ketika ilmu itu belum ada pada diri kalian, ketika informasi masih sepotong-sepotong, ketika kita masih berada dalam keraguan, maka tanya. Dan bukan sembarang tanya. Di dalam Al-Quran tuntunannya adalah ahla dzikri, yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan dan otoritas. Kalau nanti
vaksin itu sudah ada dan nyata ini bagian dari solusi, berarti ini bagian dari karunia Allah ya, kayak Allah ngasih obat dan halal ya, nanti dari BPOM Majelis Ulama pun memfatwakan halal. Allah sangat-sangat bersedia ya, dengan catatan satu, bahwa vaksin ini memang sudah terbukti dan teruji akan membawa kemanfaatan, menjauhkan dari kebinasaan. Dan yang kedua, vaksin ini benar-benar sudah terbukti dan teruji kehalalannya. Nanti akan vaksin, ya. Halo, insya Allah, ya. Memang bagusnya vaksin ini didahului kalau sudah terbukti teruji supaya masyarakatnya greget ya, para presiden, wakil presiden, ketua MPR, ketua DPR, para menteri, para jenderal yang pemberani-pemberani itu harus berani divaksin dulu. Kalau nanti itu akan ingin masyarakatnya yakin. Nanti barisan kedua mungkin yang divaksin petugas kesehatan ya, kalau petugas kesehatan duluan, kemudian para pimpinannya enggak, nanti jadi gimana, keyakinannya berkurang ya. Jadi resikonya memang keyakinannya harus ada dengan bukti ya. Nah, kalau ada bukti ini aman dan bukti ini halal dan bukti ini adalah bermanfaat, seharusnya tidak ada keraguan. Ustadz, vaksin COVID bagaimana pendapat Pak Was? Silakan Pak. Idza ijtama'al halal wal haram, kalau tercampur antara yang halal dengan yang haram, maka yang menang itu bukan yang halal, tapi yang menang itu yang haram. Kalau dia benda cair tidak bisa dipisahkan, vaksin, maka dia haram. Kalau ada unsur haram, ada unsur babinya di situ, maka vaksin itu menjadi haram. Babi itu haram, tapi makan babi tidak selamanya haram. Saya ulang sekali lagi, babi itu haram, tapi makan babi tidak selamanya haram. Tapi babi tidak bisa jadi halal. Babi disembelih dengan nama Allah tetap haram. Babi direndang, digulai tetap haram. Babi dimasak oleh rumah makan muslim tetap haram. Tapi makan babi bisa halal. Gimana ceritanya? Ketika masuk di dalam hutan. Di dalam hutan itu tidak ada makanan. Tidak ada pisang, tidak ada ubi, tidak ada umbi-umbian. Yang ada hanya babi atau mati. Maka saat itu tidak boleh pilih mati. Maka boleh milih babi karena darurat. Vaksin itu haram. Tapi vaksin bisa menjadi, memakai vaksin itu bisa menjadi halal. Kenapa? Karena darurat. Oleh sebab itu maka sampai hari ini vaksin-vaksin yang untuk anak-anak polio, vaksin apapun yang ada unsur babinya, itu haram. Kenapa dipakai? Karena darurat. Oleh sebab itu kalau memang nanti ada vaksinnya dan vaksin itu dipakai orang di seluruh dunia, termasuk vaksin meningitis untuk pergi ke Saudi Arabia, itu babi juga haram. Kenapa dipakai oleh umat Islam? Karena darurat. Kalau tidak dipakai nanti dia akan sakit, akan mati dan akan cacat dan lain sebagainya. Kalau nanti orang di Makkah pakai vaksin itu, orang di seluruh dunia pakai vaksin itu, dan tidak ada alternatif lain, maka kita pakai. Tapi kalau tidak ada orang pakai, kita saja diwajibkan, saya pun tak mau. Oleh sebab itu, demikian penjelasan tentang memakainya dengan materinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Mulia Aditama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah dari Aceh mau bertanya, Buya. Afan, Buya, bagaimana dengan vaksin Sinovac yang telah disediakan itu, apakah halal, Buya? Dan apakah aman untuk kesehatan? Dan yang terpenting sekali, apakah aman untuk keimanan kita, Buya? Dan misal vaksin tersebut dipaksakan ke masyarakat dan anak-anak sekolah, apakah boleh, Buya? Mohon jawabannya, Buya. Terima kasih. Baik, vaksin adalah upaya dari pemerintah untuk menanggulangi wabah yang saat ini ditimpakan oleh Allah kepada negeri kita ini. Dan vaksin ini tentunya tidak hanya diturunkan oleh seseorang, akan tapi
telah dicermati melalui proses panjang, mulai dari ditinjau dari segi kesehatannya tentunya, karena ini adalah urusan kesehatan, kemudian sisi tentang halal haramnya juga dan sebagainya, dan sudah lolos semuanya. Maka kami himbau untuk tidak, kalau ada orang berbeda pendapat, punya pendapat, oke, silahkan, misalnya tidak mau divaksin dan sebagainya, itu urusan pribadi masing-masing. Akan tapi kami dari informasi-informasi yang kami gali dari ahlinya, tentunya dalam hal ini bukan ustadz yang ditanya tentang manfaat tidak manfaatnya vaksin. Kalau ustadz ditanya tidak mengerti, akan tapi ustadz perlu bertanya kepada ahli zikir, yaitu para dokter. Dan ternyata dokter-dokter ini hanya ada beberapa yang tidak setuju, itu juga urusan dia, kita hargai pendapatnya, tapi pun dia juga tidak perlu memaksa orang untuk menghindar. Sampaikan argumen supaya tidak menjadi sebab di masyarakat ini saling bermusuhan. Permusuhan jangan terus dibuat caci maki dan olok-olokan. Harapan kami adalah bagi yang mengingkari atau tidak mau, ya ini urusan pribadinya, berikan wawasan yang benar kepada umat. Kalau tidak mau, kalau mengikuti Anda, ya silakan urusan. Tapi kami juga bertanya kepada ahlinya, para dokter dan sebagainya. Mereka menyampaikan ini adalah manfaatnya ada, yang ada urusannya dengan masalah COVID ini. Dan kami pun juga ngikuti itu semuanya, karena dalam hal ini yang diikuti adalah urusan dokter. Kami mengikuti manfaatnya, maksudnya urusan dokter manfaatnya. Adapun masalah halal tidaknya itu melalui proses seperti MUI dan sebagainya. Dan itu semua sudah lolos, maka kami khusnudon bahasanya di balik ini ada manfaatnya. Muhammadiyah ini dengan gerakan vaksinasinya itu ingin meyakinkan dan mencontohkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi merupakan keniscayaan bagi kita sebagai ikhtiar medis, sekaligus juga kita mengembangkan sikap ruhani kita bahwa ikhtiar merupakan jalan yang diberikan agama. Dal sosial budaya gotong royong, saling membantu, itu kan di saat seperti ini itu harus kita kembangkan. Karena biarpun ada vaksin kan proses peralihan ini kata para ahli kan sekitar sampai 2023, ada yang sampai 2024. Yang pertama yang menjadi concern di dalam pembahasan fatwa tadi, aspek halal dan thayyib merupakan satu kesatuan tak terpisahkan di dalam pembahasan dan penetapan fatwa tentang vaksin, termasuk vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Cina ini. Pada hari ini, melalui sidang komisi fatwa, rapat membahas dan mendalami aspek kehalalan dan juga kesucian, baik bahan maupun proses produksinya. Sementara aspek ketoyibannya yang terkait safety atau keamanan, quality atau kualitas, kemudian aspek efikasi, itu menjadi domain Badan POM. Tetapi ini satu kesatuan tak terpisahkan di dalam pembahasan dan juga penetapan fatwa di Majelis Ulama Indonesia. Keamanan produk vaksin akan sangat menentukan mengenai hukum boleh atau tidaknya penggunaan vaksin. Nah, ini prinsip dasarnya. Kemudian yang terkait dengan aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi yang cukup panjang dari hasil penjelasan dari tim auditor, rapat komisi fatwa menyepakati bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Co. Ltd. China
yang diajukan proses sertifikasinya oleh PT Bio Farma hukumnya suci dan halal. Ini yang terkait dengan aspek kehalalannya.